Selamat datang di channel DeepMind ID, di mana kita membahas berbagai topik dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Pada video kali ini, kita akan membicarakan topik yang menarik dan sering menjadi perbincangan, yaitu bagaimana perilaku seorang ibu selama masa kehamilan bisa berdampak pada kondisi fisik atau mental anak yang dilahirkan. Ada banyak sekali sudut pandang yang muncul, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi ilmiah, dan kita akan mencoba melihatnya dari kedua sisi ini. Mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengar kepercayaan bahwa apa yang dilakukan seorang ibu hamil, terutama jika itu hal-hal yang negatif, bisa menyebabkan anaknya lahir dengan kondisi tertentu. Misalnya, ada cerita bahwa seorang ibu yang suka menjewer telinga orang lain bisa membuat anaknya lahir dengan telinga yang bermasalah. Ini tentu menarik karena keyakinan seperti ini cukup kuat dalam beberapa budaya dan kepercayaan spiritual. Sebagian besar kepercayaan ini datang dari pandangan spiritual yang mengaitkan tindakan ibu dengan kondisi anak. Misalnya dalam tradisi tertentu, seorang ibu yang sering melakukan tindakan kasar atau menyakiti orang lain dipercaya dapat menyebabkan anaknya lahir dengan kondisi fisik yang cacat. Namun, dari sudut pandang ilmiah, belum ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara perilaku ibu yang bersifat negatif dengan cacat fisik pada anak yang dilahirkan. Secara ilmiah, kondisi kesehatan dan perkembangan bayi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi ibu selama kehamilan, dan paparan terhadap zat-zat tertentu. Penelitian lebih menekankan pada faktor-faktor seperti kesehatan ibu secara keseluruhan, lingkungan, dan asupan nutrisi yang mempengaruhi kesehatan janin, bukan tindakan fisik atau perilaku ibu yang dampak fisik pada anak. Namun, kita juga tidak bisa sepenuhnya menafikan sisi spiritual ini, karena kepercayaan tersebut telah lama ada dalam masyarakat dan seringkali menjadi panduan moral bagi ibu hamil. Di beberapa tradisi, kepercayaan ini memberikan pelajaran moral tentang pentingnya bersikap baik, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga demi kebaikan generasi yang akan datang. Namun, tentu saja ada juga sisi negatif dari kepercayaan ini. Ketika kepercayaan seperti ini dibawa ke tingkat yang berlebihan, ibu hamil bisa merasa terbebani dengan berbagai pantangan yang mungkin tidak perlu. Misalnya, ada yang percaya bahwa seorang ibu tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu, seperti mencuci pakaian secara manual. Dalam proses mencuci ini, biasanya pakaian diperas atau dipelintir untuk mengeluarkan air agar cepat kering. Beberapa orang khawatir bahwa tindakan memelintir pakaian bisa menyebabkan anak yang dikandung akan lahir dengan tubuh yang terpelintir atau memiliki kelainan fisik. Ini adalah contoh pemikiran berlebihan yang tidak didasari bukti ilmiah. Padahal, pakaian adalah benda mati, dan tindakan memelintir pakaian tersebut tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik anak yang belum lahir. Aktivitas seperti mencuci pakaian adalah hal yang positif dan sehat, namun karena pemikiran berlebihan, ibu hamil jadi khawatir melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak berbahaya. Ketakutan yang berlebihan ini bisa menyebabkan kecemasan yang tidak perlu dan membatasi aktivitas ibu. Padahal, selama aktivitas tersebut dilakukan dengan aman dan sehat, tidak ada alasan untuk menghindarinya. Jadi intinya, kita perlu mengambil hikmah dari kedua sisi ini. Pesan moral dan spiritual untuk bersikap baik selalu relevan. Namun, kita juga harus bijak dalam memahami batasan dan tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Fenomena di mana orang meyakini mitos seperti pengaruh kelakuan ibu hamil terhadap kondisi fisik anak yang dilahirkan bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai efek dari confirmation bias dan pengaruh kolektif. Seringkali ketika suatu kejadian tertentu seperti anak lahir dengan kondisi tertentu setelah ibu melakukan suatu tindakan secara kebetulan terjadi, hal itu diomongkan, diceritakan, dan dipercaya secara berulang kali di masyarakat. Lama-kelamaan keyakinan ini menjadi bagian dari tradisi atau kepercayaan kolektif. Padahal secara ilmiah, kejadian-kejadian ini tidak memiliki dasar sebab akibat yang jelas. Orang-orang cenderung mengaitkan hal-hal yang kebetulan berulang sebagai kebenaran, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Kepercayaan-kepercayaan seperti ini seringkali muncul dari pengalaman-pengalaman yang bersifat tradisional dan dipertahankan dalam budaya. Tetapi ketika dibawa ke tingkat yang ekstrem, justru bisa membebani ibu hamil dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Secara ilmiah, perkembangan janin lebih banyak dipengaruhi oleh kesehatan ibu, asupan nutrisi, dan lingkungan selama masa kehamilan. Tindakan-tindakan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh ibu seperti mencuci, menjahit, atau bekerja tidak akan secara langsung menyebabkan cacat fisik pada bayi. Justru menjaga kesehatan mental dan fisik selama kehamilan adalah yang paling penting. Dan ini termasuk menghindari rasa takut yang berlebihan terhadap hal-hal yang tidak terbukti secara ilmiah. Di sisi lain, kita bisa mengambil nilai positif dari pesan-pesan moral yang terkandung dalam kepercayaan tersebut, yaitu pentingnya bersikap baik kepada sesama
tidak hanya untuk ibu hamil, tetapi untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kedua sudut pandang ini, kita bisa menjalani masa kehamilan dengan lebih tenang, sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya dan moral yang ada. Demikian pembahasan kita hari ini di channel DeepMind ID. Semoga pembahasan ini memberikan perspektif yang bermanfaat, baik dari sisi spiritual maupun ilmiah, mengenai topik yang cukup menarik ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, dan tetap berpikiran terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.